Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau ancaman paling berbahaya itu kadang bukan datang dari orang asing, tapi justru dari orang terdekat di dalam keluarga sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kasus bencana di Pekanbaru Riau yang jujur aja bakal bikin bulu kuduk berdiri. Ini bukan sekedar kasus kriminal biasa ya, ini adalah kisah gelap tentang pengkhianatan dan rahasia yang terkunci rapat di balik pintu rumah. Kita bakal telusuri bareng-bareng temuan polisi dan bukti rekaman CCTV yang secara perlahan menelanjangi semua kebohongan si pelaku. Siapin diri kalian, karena kita akan lihat gimana kira sempurna akhirnya hancur berantakan. Mari kita mulai penelusuran ini. Coba bayangin situasinya kayak gini. Hari itu Rabu pagi, tanggal 29 April 2026. Sang suami, Salmon Meha, pamit keluar rumah buat bayar pajak kendaraan. Istrinya, Dumaris, gak ikut dan milih buat di rumah aja. Benar-benar pagi yang normal dan tenang kan? Tapi pas Salmon pulang sekitar jam 11 siang, dia ngelihat pintu rumahnya udah kebuka lebar dan kondisi kamar berantakan parah. Dan yang paling menghancurkan hati, dia nemuin istrinya, belahan jiwanya, udah tergeletak. Sekilas, ini kelihatan murni kayak perampok. Tapi ternyata, realitas di baliknya jauh lebih mengerikan dari itu. Beberapa saat sebelum tragedi itu terjadi, di pagi yang sama, menantu perempuan korban yang berinisial AF datang bertamu. Dia nggak sendirian, dia masuk bareng teman wanitanya yang berinisial L. Kalau kita lihat dari luar, wah, kelakuan AF ini kelihatan bakti banget. Dia bahkan sempat cium tangan ibu mertuanya dengan penuh hormat. Terus mereka ngobrol santai di ruang tamu. Tapi, ini dia bagian gilanya. Di balik senyuman manis itu, AF sebenarnya lagi ngecek situasi. Dia lagi ngasih jalan dan nunggu kaki tangannya yang udah itu buat masuk dan dia susun dengan sangat dingin. Nah, kalau kita tarik mundur sedikit ke lini masa kejadiannya, ada satu detail penting yang jadi blunder fatal buat para pelaku. Jadi gini, 3 minggu sebelum tanggal 8 April 2026, rumah korban ini sempat kemalingan. Gara-gara musibah itu, keluarga akhirnya mutusin buat pasang CCTV. Para pelaku 29 April ini sama sekali nggak tahu kalau rumah itu sekarang udah diawasi kamera. Dan ketidaktahuan inilah yang jadi kunci utamanya. Cuma butuh waktu sehari, tanggal 30 April, polisi berhasil nangkap AF dan eksekutor utama yang lagi kabur ke Aceh. Besoknya tanggal 1 Mei, 2 pelaku lain disergap di Binjai. Pengungkapan yang super cepat kan? Semua berkat kewaspadaan keluarga pasang kamera itu. Terus siapa aja sih sebenarnya komplotan ini? Total ada 4 orang, dan mereka kerja layaknya sindikat profesional. Di posisi puncak, percaya atau enggak, ada AF, sang menantu yang jadi otak dari semua kejahatan ini. Terus ada SL, pria yang bertugas sebagai eksekutor, nyamar jadi sopir ojol. Lalu ada L, teman wanita yang tadi ikut masuk pertama kali buat bikin situasi kondusif dan mecah konsentrasi korban. Terakhir, ada E atau I, kaki tangan pria yang tugasnya ngebantu nguras barang-barang berharga di dalam rumah. Pembagian peran mereka ini benar-benar rapi, nunjukin kalau niat jahat rencanain matang-matang. Oke, mari kita masuk ke detik-detik eksekusinya. Setelah AF dan L berhasil masuk dan bikin suasana kelihatan santai, SL tiba-tiba masuk. Modusnya, dia pura-pura jadi supir ojek online yang mau nagih utang sebesar Rp300.000 ke anak korban. Pas Dumaris lagi lengah ngadepin si ojol palsu ini, SL langsung ngeluarin balok kayu. Tapi begitunya SL mau mindahin tubuhnya, dia nggak sengaja ngedongak. Dan bam! Dia kaget setengah mati ngeliat ada lensa CCTV yang ngarah tepat ke dia. Panik luar biasa dong pastinya. SL langsung ngancurin kamera itu pakai balok kayunya. Sayangnya buat mereka, rekamannya udah keburu masuk ke sistem. Tapi tunggu dulu. Ada satu fakta dari hasil interogasi polisi yang jujur aja bikin merinding. Rencana awal mereka tuh ternyata jauh lebih brutal dari ini. Pihak berwenang ngungkapin kalau niat awal komplotan ini bukan cuma nargetin ibu mertuanya doang. Nggak main-main, mereka mau ngabis. Targetnya adalah kedua mertua, Arnold yang notabene adalah suami AF dan adik iparnya. Tragedi ini literally bisa jadi kalau aja ketiga anggota keluarga lainnya nggak lagi kebetulan keluar rumah pagi itu. Gila banget kan? Setelah eksekusi selesai, motif ekonomi mereka langsung jalan. Sementara SL ngurusin tuh AF dan komplotannya beringas nguras harta benda di rumah itu. Mereka ngerampas semua perhiasan emas sama kotaknya sekalian. Ngambil HP, laptop, sampai uang tunai $400 Singapura. Tapi, ada satu detail pencurian yang menarik banget buat dibahas. Mereka ngambil flash disk CCTV. Karena sadar mereka ketahuan kamera yang baru aja dihancurin SL, mereka panik nyari dan bawa kabur flash disk yang mereka kira nyimpan rekaman itu. Sebuah usaha putus asa buat nutupin jejak.
Padahal, ya sia-sia aja. Polisi forensik tetap bisa narik jejak digital mereka dari sistem utamanya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kenapa? Apa yang bikin menantu ini punya kebencian sedalam itu? Polisi ngejelasin, selain soal harta, motif utamanya diklaim sebagai sakit hati. AF ngaku kalau selama tinggal serumah sama korban dulu, dia sering banget dimaki-maki dan kena kekerasan verbal. Jadi dendam kesumat intinya. Kebencian yang dipendam bertahun-tahun ini ibarat racun yang menggerogoti pikirannya, sampai-sampai dia ngerasa punya pembenaran penuh buat ngerencanain hal sekecil ke ibu dari suaminya sendiri. Tapi, tunggu. Fakta investigasi di lapangan ternyata nampilin cerita yang beda banget. AF emang berlindung di balik status korban kekerasan emosional yang ditekan mertuanya. Dia bahkan bilang udah pisah rumah sejak tahun 2023 karena gak tahan. Nyatanya polisi nemuin fakta kalau selama ini AF masih rutin menerima uang dan dukungan finansial dari ibu mertuanya itu. Fakta ini otomatis bikin kita mikir keras dong. Beneran murni sakit hati atau jangan-jangan ini murni keserakahan dan obsesi gelap buat nguasain harta keluarga? Makin dalam polisi nyelidikin, makin banyak rahasia keluarga yang terbongkar. Dan ini lumayan gelap. Pertama, AF emang udah nggak tinggal bareng suami dan keluarga korban sejak sekitar tahun 2022 atau 2023. Tapi ingat, secara hukum mereka itu belum resmi cerai. Dan siap-siap buat plot twist terbesar di kasus ini, AF ternyata diam-diam udah menikah siri dengan SL. Ya, kalian gak salah dengar. SL, si eksekutor yang nyamar jadi sopir ojol, adalah suami siri baru dari AF. Dinamika perselingkuhan yang super toksik ini jelas jadi bensin yang memicu meledaknya konflik. Ngomong-ngomong soal kinerja kepolisian, ini bener-bener patut diacungi jempol nih. Kurang dari 24 jam teman-teman, itu waktu yang dibutuhin Polda Riau, tim Lab 4 dan Inavis buat nganalisis TKP, ngeekstrak rekaman CCTV yang tersisa, identifikasi sang menantu sebagai otak pelaku, ngelacak pelariannya sampai akhirnya nyergap AF dan SL di persembunyian mereka di Aceh Tengah. Ini bukti tak terbantahkan bahwa serapi apapun kejahatan disusun, sekuat apapun alibinya, jejak digital dan ketajaman forensik modern itu selalu bisa lari lebih cepat dari para pelaku. Dengan perbuatan nasib mereka sekarang ya berhadapan langsung dengan hukum yang super ketat. Keempatnya didakwa dengan pasal berlapis, pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya jelas gak main-main. Buat konspirasi yang dengan sengaja terus ngerampok ini, mereka diancam hukuman minimal 20 tahun sampai penjara seumur hidup. Hukuman maksimalnya, eksekusi. Hukum emang harus ditegakkan seadil-adilnya buat nebus apa yang udah mereka lakuin ke Dumaris dan keluarganya yang sekarang hancur. Kalian tahu kan pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga? Pepatah ini benar-benar ngerangkum seluruh investigasi kasus ini. Saat jenazah Dumaris dimakamkan dengan isak tangis keluarga di Rumbai, ada sedikit kelegaan dari ironi yang tragis ini. AF dan kelompoknya mungkin ngerasa mereka udah bikin rencana nunggu rumah sepi, pakai penyamaran berlapis, bawa kan ngancurin kamera pengawas. Tapi mereka lupa satu hal, mata keadilan itu merekam dalam diam. Sepintar apapun mereka nutupin jejak, mereka justru hancur oleh rekaman yang mereka pikir udah berhasil dihapus. Sesi bedah kasus kita kali ini ninggalin satu pertanyaan psikologis yang cukup berat buat direnungin. Kalau keserakahan dan dendam dibiarin membusuk di balik pintu rumah kita sendiri, siapa sih yang benar-benar bisa kita percayai, bahkan di dalam keluarga kita sendiri? Tragedi Dumaris ini jadi pengingat pahit buat kita semua. Kadang ancaman yang paling mematikan itu bukan datang dari orang jahat di jalanan gelap, tapi justru dari sosok yang tersenyum manis dan mencium tangan kita di ruang tamu kita sendiri. Oke, sekian penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di bedah kasus berikutnya. Tetap waspada dan selalu jaga keluarga kalian.